Kristen mengenai plagiarisme yang dilakukan oleh dosen dan bagaimana kaitannya dengan Alkitab dan ranah hukum. Pandangan Kristen tentang plagiarisme. Istilah plagiarisme sendiri berasal dari kata Latin plagiarisme yang berarti mencuri. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 di bab 1 pasal 1 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Plagiarisme didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau berusaha memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Jadi, plagiarisme adalah tindakan mengambil karya atau ide orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Dalam konteks pendidikan, baik mahasiswa maupun dosen seringkali menghadapi masalah ini. Nah, pandangan Kristen tentang plagiarisme berakar pada prinsip kejujuran, integritas, dan menghormati hak cipta orang lain. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Dalam ajaran Kristen, kejujuran dianggap sebagai nilai fundamental. Nah, Alkitab juga mengajarkan pentingnya berkata jujur dan tidak mencuri. Nah, dalam Keluaran 20 ayat 15 ditegaskan di situ. Nah, dalam plagiarisme jelas bertentangan dengan prinsip ini karena mencuri ide atau karya orang lain adalah bentuk ketidakjujuran. Kemudian yang kedua, menghormati penciptaan dan karya orang lain. Kristen mengajarkan bahwa setiap orang diciptakan dengan tujuan dan kemampuan yang unik. Nah, menghargai karya orang lain adalah cara untuk menghormati Tuhan yang menciptakan mereka. Dalam Amsal 22 ayat 29 dikatakan bahwa orang yang mahir dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja. Ini menunjukkan bahwa menghargai dan mengakui karya orang lain adalah bagian dari integritas profesional. Kemudian kaitannya dengan Alkitab. Dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan bahwa apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menekankan pentingnya melakukan pekerjaan dengan integritas dan bertanggung jawab, yang termasuk menghindari plagiarisme. Prinsip ini mendasari pentingnya melakukan segala sesuatu dengan cara yang memuliakan Tuhan, termasuk dalam karya akademis. Yang menjadi aspek penting yaitu plagiarisme melanggar ajaran Alkitab tentang kejujuran. Dalam Keluaran 20 ayat 15, menghargai karya orang lain adalah cara untuk menghormati penciptaan Tuhan atau ciptaan Tuhan. Dalam Amsal 22 ayat 29. Kemudian plagiarisme yang kaitannya dengan ranah hukum. Plagiarisme dapat memiliki konsekuensi yang serius. Di banyak negara, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat berakibat pada sanksi hukum, termasuk denda atau tuntutan hukum. Institusi pendidikan juga memiliki kebijakan ketat mengenai plagiarisme yang bisa mengakibatkan sanksi akademik, seperti pencabutan gelar atau skorsing. Nah, hak cipta dan etika akademik. Hukum hak cipta melindungi karya kreatif dan plagiarisme melanggar hak tersebut. Nah, dalam konteks ini bertentangan dengan ajaran moral dan menghormati penciptaan dan karya orang lain. Institusi pendidikan biasanya memiliki kebijakan yang jelas
mengenai plagiarisme yang mencerminkan hukum ini. Konsekuensi hukum: dosen yang terlibat dalam plagiarisme dapat menghadapi konsekuensi hukum dari akademik. Ini mencakup tindakan disipliner dari institusi dan dalam beberapa kasus tuntutan hukum dari pemilik hak cipta. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa pandangan Kristen tentang plagiarisme menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap karya orang lain. Hal ini sejalan dengan ajaran Alkitab dan juga berkaitan erat dengan hukum yang mengatur hak cipta. Dalam konteks pendidikan, baik dosen maupun juga mahasiswa yang melakukan plagiarisme dituntut untuk menjaga integritas akademik dan menghormati karya serta ide orang lain demi kemuliaan Tuhan dan etika profesional. Terima kasih.